Halo, teman-teman, jadi kita akan membahas materi tentang teori kepuasan konsumen. Pengertian teori. Teori merupakan seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis, yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar, yang dapat diamati, dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati. Pengertian kepuasan konsumen. Kepuasan atau satisfaction berasal dari bahasa Latin, satis, artinya cukup baik, memadai, dan facere, melakukan atau membuat. Secara sederhana, kepuasan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai. Preferensi konsumsi. Menurut Kotler, preferensi konsumen menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk jasa yang ada. Preferensi merupakan kesukaan, kecenderungan hati, kepada sesuatu. Preferensi juga diartikan sebagai pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap suatu produk, barang atau jasa yang dikonsumsi. Sedangkan menurut Andy Mapiare, definisi preferensi adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan lain, yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu. Dalam kajian ekonomi, ada 4 prinsip pilihan rasional, yaitu A. Kelengkapan, completeness, B. Transivitas, transivity, C. Kontinuitas, continuity, D. Lebih banyak lebih baik, the most is the better. Faktor yang mempengaruhi preferensi menurut Nur Rianto Al-Arif, preferensi terhadap barang dan jasa dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu 1. Faktor kebudayaan, 2. Faktor sosial, 3. Faktor pribadi, 4. Faktor psikolog. Analisis kurva indiferensi. Seorang konsumen yang pendapatannya terbatas, dapat memaksimumkan kepuasannya terhadap barang dan jasa yang menjadi preferensinya dengan memilih kombinasi konsumsi atas barang-barang yang dikonsumsi. Kombinasi konsumsi 2 macam barang dari seorang konsumen yang memberikan tingkat kepuasan yang sama ditunjukkan dengan analisis kurva indiferen. Menurut Sadono Sukirno, kurva indiferen merupakan kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi pembelian 2 macam barang dari seorang konsumen yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Garis anggaran. Setiap konsumen berusaha mengalokasikan pendapatan yang terbatas untuk membeli berbagai macam komoditi yang tersedia sedemikian rupa sehingga tingkat kepuasan yang diterimanya maksimum. Kendala pendapatan ini juga dapat digambarkan pada bidang yang sama dengan kurva indiferen. Kendala pendapatan ini disebut juga garis anggaran, budget line, yaitu garis yang menghubungkan titik-titik kombinasi barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan tertentu. Solusi optimal. Kombinasi konsumsi yang dapat memberikan kepuasan konsumen secara maksimal yang merupakan optimalitas atau titik optimal bagi konsumen. Untuk mencapai tingkat optimalisasi konsumen, seorang konsumen dibatasi oleh garis anggaran dari pendapatannya atau berbagai komoditas yang dapat dibelinya. Konsumen akan memaksimalkan pilihannya dengan 2 cara. 1. Memaksimalkan utility function pada budget line. 2. Meminimalkan budget line pada utility function tertentu. Perspektif Islam terhadap kepuasan konsumen. Lahirnya teori kepuasan konsumen dalam perspektif ekonomi konvensional akan melahirkan manusia serakah dan mementingkan diri sendiri. Hal ini karena asumsi rasional konsumsi dibangun atas dasar utility, kepuasan. Secara sederhana, setidaknya ada 2 hal yang perlu untuk kritis dari perilaku konsumsi yang beroriental pada utility. Yakni pertama, tujuan konsumsi hanyalah untuk mencapai kepuasan, dan kedua, batasan konsumsi hanyalah kemampuan anggaran. Menurut pendapat Kordawi, 1997,
sebagai pedoman untuk mengetahui tingkat kepuasan yang dirasakan oleh konsumen. Maka sebuah perusahaan barang maupun jasa harus melihat kinerja perusahaannya yang berkaitan dengan sifat jujur, sifat amanah dan benar. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah sebagai berikut. 1. Tauhid. 2. Adil. 3. Akhlak. 4. Keseimbangan. 5. Kebebasan individu. Prinsip-prinsip dasar perilaku konsumen Islam diantaranya, prinsip syariah kualitas prioritas tersier. Sekian dari materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.